Apa kata Allah dalam ayat 15? Itu salah satu problem yang muncul. Wallati ya'tina al-fahishah, dan para wanita yang melakukan perbuatan keji, min nisaikum, dari wanita-wanita kamu, fastashhidu alaihinna arba'ata minkum, hendaklah kamu hadirkan 4 orang saksi yang bisa menyatakan kesaksian mereka dari kamu sekalian. Fa in syahidu, maka jika 4 orang itu bersaksi atas kebenaran perbuatan keji yang mereka lakukan itu memang betul terjadi, amsikuhunna fil buyut, maka kurunglah mereka, wanita-wanita itu, di dalam rumah, hatta yatawaffahunnal maut, sampai ajal mereka tiba. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai ada jalan yang diberi turunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum adanya ketentuan tentang apa yang akan diterima oleh mereka yang berbuat perbuatan zina. Apa hukum yang akan mereka terima? Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakh hukumnya dengan turunnya nanti suratun Nur. Surat An-Nur yang menentukan tentang hukuman hudud. Jumhur ulama berpendapat bahawa ayat dalam suratun Nisa ayat 15 itu hukumnya dinasakh, telah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semulanya adalah habas, yaitu ditahan, dikurung bagi wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina. Dan di dalam ayat itu kurung mereka fil buyut, tahan mereka, jadikan mereka tahanan di rumah. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Jadi itu hukum awal. Di orang yang melakukan zina mendapatkan hukuman tahanan seumur hidup. Kemudian hukum tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinasakh dengan ketentuan hukum yang berikutnya, di mana ditemukan di dalam surah An-Nur ayat 2. Apa bunyinya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
penzina perempuan dan penzina laki-laki, cambuklah setiap mereka itu, masing-masing mereka dicambuk 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun, jangan kamu terbawa oleh rasa hibah terhadap keduanya dalam ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Allah. Jadi jangan sampai rasa hibah membuat kamu tidak melakukan keputusan atau hukuman tersebut. Jika kamu sekalian memang beriman dengan Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma, dan hendaklah menyaksikan pelaksanaan hukuman keduanya itu siapa yang diminta menyaksikan, ta'ifatun minal mu'minin, dia disaksikan oleh sekelompok orang. Di hukuman hudud itu tidak diam-diam, tapi betul-betul dilaksanakan di hadapan orang, di hadapan kaum mukminin. Apa maksudnya itu? Supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan coba-coba pula melakukan. Itu adalah pandangan jumhurul ulama yang mengatakan bahawa terjadi nasakh pada ayat ini. Bagaimana yang diberitahukan atau dicatat oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa ini adalah hukum fi ibtida'il Islam, di awal Islam, summa nusikha bima jaa fi suratin Nur, yang dinasahkan dengan ayat yang ada di dalam surah An-Nur, sebagaimana dalam hadis Ubadah ibn Samit. Tapi ingat bahwa hukum cambuk itu berlaku bagi siapa? Bagi bikir, bagi orang yang melakukan perzinaan dalam keadaan orang tersebut belum pernah lagi menikah. Sedangkan bagi orang yang pernah menikah, as-saib was-saibah, tidak lagi anak muda, pemuda-pemudi, tetapi sudah pernah melakukan pernikahan, bagi mereka adalah al-hajar. Hukumannya adalah rajam sampai mati. Tapi kalau kita lihat pandangan ulama lain, ada yang mengatakan sebenarnya tidak terjadi nasakh dalam perkara ini. Kenapa demikian? Karena makna dari fahisyah di sini bisa jadi maknanya umum, kan hanya sebatas perzinaan. Karena perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perzinaan sudah disebut juga fahisyah. Bisa jadi seseorang itu belum sampai ke tingkat itu.
Apakah kemudian dibiarkan saja mereka berkeliaran sehingga akhirnya perzinaan itu terjadi, kemudian baru hukuman dilakukan? Kalau kita lihat Al-Imam Az-Zamakhsyari katakan wa yajuzu an takuna ghaira mansukhatin bi an yatruka dhikra al-hadd likaunihi ma'luman bil kitab was sunnah. Bisa jadi tidak terjadi nasakh di sini sehingga tidak disebutkan hukuman hadnya, hududnya, karena sudah maklum dengan dasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi di sini adalah petunjuk untuk menahan mereka di rumah agar mereka jangan sampai keluar dari rumah dan melakukan tindakan-tindakan menggoda kepada orang lain. Jadi ada orang-orang tertentu. Bisa jadi secara ketentuan hukum belum bisa diberlakukan ketentuan hudud tersebut. Mungkin ada subhat dan berbagai macam. Apakah orang-orang seperti ini dibiarkan juga berkeliaran berbagai macam, sedangkan dia memang punya potensi untuk membuat kerusakan di tengah masyarakat? Nah, yang orang-orang seperti ini perlu dihambat pergerakannya, atau diberi betul mereka peluang untuk menjaga dirinya dengan menikah benalah, daripada dia mungkin ada petunjuk dia melakukan, tetapi tidak sampai mungkin ke tingkat had. Perangainya model itu, tapi membuktikan bahwa dia sampai ke tingkat perzinahan itu, atau ada yang bersaksi bahwa dia melakukan itu, tetapi ada alasan, ada kesulitan untuk meletakkan hukum padanya. Kan hudud itu kan tidak sederhana. Jadi jangan dikatakan kalau ada hukum hudud yang sampai ke tingkat hukuman fisik itu begitu mudah saja untuk diterapkan. Orang yang berzina datangkan 4 saksi. 4 saksi itu betul-betul berkeyakinan mereka bahwa dia melakukan perzinaan. Dari 4 saksi kan susah. Orang berzina itu kan kadang-kadang ya, kan bersembunyi-sembunyi. Kemudian ketika dia tertangkap, tidak semuanya tertangkap dalam keadaan melakukannya. Bisa jadi dia terkurung berdua, berbagai macam. Bagaimana caranya? Nah, kalau memang dia telah mengarah kepada yang seperti itu, walaupun hukum hudud tadi, cambuk atau rajam ini belum terpenuhi syaratnya untuk diterapkan, tetapi bukan berarti apa yang ditemukan pada diri mereka itu bukan fahisyah. Contoh, tertangkap berdua dalam kamar, tetapi mereka sedang tidak melakukan, tetapi bertanda bukti-bukti bahwa mereka berbuat perbuatan keji sudah kuat. Nah, apakah kemudian ketika tidak ada saksi sampai 4 orang atau 4 orang bersaksi, tapi yang satu tidak yakin bahwa mereka memang melakukannya, tapi mungkin mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perzinaan, apakah mereka dibiar lepas begitu saja? Walaupun jumhur ulama berpandangan bahawa ayat tersebut, ayat-ayat dalam surat An-Nisa ini dinasakh, sebagian mengatakan itu tidak nasakh. Saya mengatakan bahawa saya lebih cenderung mengatakan bahawa ayat itu tidak dinasakh secara total.
hukumnya. Hukum dalam ayat 15 surah An-Nisa tidak total dihapus. Kalau terbukti mereka berzina, jelas yang berlaku padanya adalah Suratul Nur. Cambuk bagi yang bikir, dan di dalam ketentuan sunnah kalau mereka sudah muhsan, sudah pernah menikah, maka adalah al-hajar, batu, hukumannya rajam sampai mati. Tetapi bagaimana kalau fahisyah itu belum sampai ke tingkat pembuktian, tetapi dia jelas sudah keji? Berduaan orang yang tidak ada hubungan suami istri, terlihat mereka berpakaian tidak senonoh, berada di dalam kamar, apakah itu bukan fahisyah? Tapi apakah bisa diterapkan kalau saksi cuma 3 orang atau 4 orang bersaksi, tapi mereka cuma mengatakan, yo kami nampaknya berdua masuk ke dalam, tapi apakah kamu lihat dia melakukan perbuatan itu di dalam itu? Ayah nak sampai kami ke situ. Nah, apakah dengan alasan itu ya sudahlah, apelahnya tidak terbukti dah? Saya lebih cenderung memahami bahwa ayat ini bisa menjadi pertimbangan bagi ulil amri untuk melakukan tindakan ta'zir. Ya, ulil amri bisa meletakkan hukum, penguasa bisa meletakkan hukum, karena perbuatan mereka itu telah masuk dalam kategori fahisyah. Pembuktiannya belum sampai ke tingkat hukum hudud, tetapi buat itu perbuatan keji sudah jelas terbukti. Apakah akan dibiarkan? Tidak. Adakah peluang untuk mereka dihukum dengan kurungan? Saya lebih cenderung ayat ini bisa menjadi hujjah, alasan untuk meletakkan hukuman atas orang melakukan.